Pertandingan antara Persita Tangerang melawan Semen Padang baru saja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persita Tangerang dengan skor 2-0. Performa yang sangat luar biasa dari Persita Tangerang di 4 pertandingan mereka terakhir. Mereka berhasil meraih 12 poin dari 4 kali kemenangan berturut-turut, membuat mereka meraih total 13 poin dan membuat mereka menjadi peringkat 2 klasemen sementara. Pertandingan kali ini cukup berbeda dengan pertandingan-pertandingan kemarin Persita Tangerang yang gua tonton. Karena gua melihatnya di pertandingan kemarin memang Persita Tangerang sedikit lebih bertahan, menunggu serangan-serangan dan melakukan serangan balik, dan banyak korbannya Persija Jepara, Persib Bandung dan juga PSM Makassar. Tapi kali ini ketika dia bertanding melawan Semen Padang, Persita Tangerang sedikit keluar lebih menyerang walaupun tetap menjaga yang namanya lini pertahanan mereka. Gol pertama diciptakan oleh Bae Shin Yong dengan memanfaatkan second ball yang dia terima tanpa terjaga oleh siapapun pemain Semen Padang. Dengan melakukan tendangan volley, tendangan itu tidak berhasil ditahan dan menciptakan gol untuk Persita Tangerang unggul 1-0. Persita Tangerang secara permainan gue melihatnya sangat unggul sekali di lini tengahnya ketika mereka melawan Semen Padang. Peran dari Javlon yang sekarang bermain sebagai gelandang bertahan sangat efektif sekali dalam memberikan bola ke depan ataupun dalam menjaga lini pertahanan dari mereka. Memang sepertinya perubahan ini yang memang membuat permainan Persita Tangerang berubah sekali. Di minggu pertama, minggu kedua dia kalah, tapi minggu ketiga dia berhasil imbang dan menang terus. Sampai sekarang performanya masih konsisten. Sedangkan Semen Padang yang gue lihat di babak pertama ini banyak masih melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan ketika mereka melakukan serangan balik, gue melihatnya bahwa serangan balik mereka tidak terstruktur. Jadi ada kalanya yang sudah berlari ke depan sendirian, tidak ada support sama sekali. Tentunya akan susah untuk menembus lini pertahanan Persita ketika hanya memanfaatkan satu orang. Sepertinya pergerakan dari Semen Padang ini tidak bergerak sebagai tim. Ya memang sepertinya ada permasalahan dan Semen Padang pun performanya tidak begitu baik. Mereka harus mengevaluasi ini kalau menurut gua, karena di 4 pertandingan terakhir mereka mengalami kekalahan dan saat ini mereka menduduki posisi terakhir klasemen sementara dan mereka hanya meraih 4 poin kalau nggak salah dari 1 kali kemenangan dan juga 1 kali series. Jadi total mereka sudah mengalami 5 kali kekalahan di musim ini. Di babak kedua tidak ada pergantian pemain baik dari Persita maupun dari Semen Padang. Walaupun secara permainan gue melihatnya sebenarnya Semen Padang sudah lebih coba untuk menguasai lini tengahnya karena mereka memang kalah di situ. Gue melihatnya mereka sangat susah sekali untuk mendeliver bola ke final third karena lini pertahanan dari Persita Tangerang di sisi tengah sangat optimal sekali dalam memanfaatkan. Transisi-transisi Semen Padang banyak sekali mengalami kesalahan sehingga pemain Persita berhasil merebut possession kembali. Tidak terstrukturnya itu membuat pemain Semen Padang sepertinya sedikit frustasi sih gue melihatnya. Dan banyak yang pemain yang sepertinya kepancing emosinya. Dan di babak kedua ini gue melihat bahwa sisi sayapnya dari Semen Padang sangat berhasil dieksploitasi oleh Persita Tangerang. Serangan-serangan Persita yang dominan dimotori oleh Pablo Ganet dan juga Reiko berhasil mengeksplor lini kiri. Beberapa kali lini kiri Reiko selalu mendapatkan bola di sana. Dan akhirnya ketika Reiko mendapatkan bola di sebelah kiri, dia berhasil memberikan umpan melewati beberapa pemain dari Semen Padang kepada Hargianto. Dan Hargianto akhirnya berhasil menciptakan gol. Dan gol ini membuat Persita Tangerang unggul 2-0. Posisi ini membuat Persita Tangerang merubah permainan yang gue lihat. Mereka menjaga kemenangan ini. Mereka tidak terlalu keluar menyerang sekali. Mereka hanya menjaga ball possession mereka berada di belakang, memancing pemain Semen Padang dan memberikan bola ke depan. Dan itu membuat mereka berhasil meraih kemenangan di pertandingan ini.
Persita Tangerang yang di awal musim memang tidak terlalu baik performanya, kalah 4-1 ya kalau nggak salah dari Persija Jakarta, pelan-pelan merubah permainan mereka dan mendapatkan skema yang sangat tepat di akhir-akhir minggu ini. 4 pertandingan menang secara berturut-turut adalah prestasi yang luar biasa kalau menurut gua. Dan sepertinya warga Tangerang saat ini bolehlah bersuka cita karena posisi dari tim kesayangan mereka berada di peringkat 2 klasemen sementara menggeser PSIM Yogyakarta. Ya memang dalam waktu dekat kompetisi dari BS Super League akan melakukan rehat, tapi mereka harus tetap menjaga kondisi dari pemain mereka. Jangan sampai performa yang sudah bagus ini akan berubah ketika pertandingan dimulai lagi nanti setelah jeda internasional. Dan ini harus menjadi concern dari pelatih. Nah, sedangkan Semen Padang, ya gue nggak tahu ya apa yang akan terjadi karena performanya tidak cukup baik kalau menurut gue. Karena 4 kekalahan di 4 pertandingan terakhir dari total 5 kekalahan mereka adalah performa yang nggak cukup baik. Dan mungkin aja akan ada pelatih yang dipecat, tapi gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu apakah benar apa enggak, tapi kalau melihat performa dari Semen Padang, sepertinya tidak begitu baik. Dan gue melihatnya sepertinya memang ada permasalahan tersendiri di internal dari Semen Padang. Gue nggak tahu itu apa permasalahannya, tapi harus segera dibenahi. Tapi bisa jadi jangan-jangan Bernardo Tavares pindah ke Semen Padang nih. Karena kemarin gue pernah ngelihat komentar di IG-nya Bernardo Tavares tuh. Udah pindah aja ke Semen Padang. Karena memang Semen Padang performanya nggak bagus. Dan kalau misalnya Bernardo Tavares bisa masuk mah luar biasa ya. Tapi ya gue nggak tahu juga apakah itu memungkinkan atau tidak. Tapi kita lihat aja nanti perkembangannya. Tentu akan sangat menarik untuk kita tunggu. Maju sepak bola Indonesia.